Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Seperti biasanya saya ingatkan kepada panjenengan semuanya agar terlebih dahulu kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menyelesaikan kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan ya, kajian kitab tentang ilmu tauhid dengan mengkaji kitab Matnul Aqidah As-Sanusiyah atau bisa dikenal dengan Al-Aqidatus Sughra ya, yang dikarang oleh orang yang alim ya, yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yusuf As-Sanusi. Nah, pengarang kitab ini ya, pengarang kitab Matan As-Sanusiyah ya, adalah orang yang ahli fiqih, orang yang alim ya, orang yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Muhammad Ibnu Yusuf Ibnu Umar bin Shu'aib As-Sanusi. Dan beliau ya, memiliki beberapa ya, karya kitab ya, di antaranya adalah Ummul Barohin fil Aqaid, terus kemudian Tauhid Tauhidu Ahlil Irfan, dan karangan-karangan kitab yang lain. Nah, dalam kitab ini nanti lebih condong ya, isi pembahasannya adalah ya, sudah dalil-dalil akal gitu kan, tapi nanti juga akan dikuatkan dengan dalil-dalil secara nakli, walaupun ya, biasanya ketika mengkaji kitab ini yang sering digunakan dengan dalil-dalil akal ya, dalil-dalil akal ya, tapi juga nanti akan dikuatkan dengan dalil-dalil secara nakli. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah Matnul Aqidatis Sughra. Matan al-Aqidatis Sughra. Al-musammat Ummal Barohin, yang dinamakan dengan Ummal Barohin. Lil faqihil allamah Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang dikarang oleh seorang ulama ya, yang alim yang bernama Abi Abdullah Muhammad ibn Yusuf As-Sanusi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Salawat serta salam dihaturkan kepada utusan Allah. Ya'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsam. Al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Ketahuilah ya, sesungguhnya hukum akal ya, sesungguhnya hukum akal terbagi ya menjadi 3 pembagian.
Yang pertama al-wujubi. Yang pertama hukum akal al-wujub, wajib akli, istilahnya disebut dengan wajib akli. Wal istihalati, yang kedua adalah mustahil akli. Yang ketiga wal jawaz, jaizul akli. Nah, ini sangat penting sekali ya bagi kita untuk mengetahui istilah-istilah ini. Karena dengan mengetahui istilah-istilah ini, wajib akli, mustahilul akli, jaizul akli, maka semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat ya keyakinan kita pada ma'rifat mengenal Allah dan ma'rifat ya mengenal putusan Allah. Di mana mengenal Allah Subhanahu wa taala ya adalah menjadi pokok akidah Islamiyah. Pokok akidah al-Islamiyah adalah mengenal Allah ya dan mengenal Rasulnya ya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, yakni sifat-sifat yang sempurna yang layak baginya. Mengetahui sifat mustahil bagi Allah, ya, sifat mustahil, ya, sifat-sifat yang kurang, ya, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah disebut dengan mustahil. Dan mengetahui sifat jaiz bagi Allah Ta'ala, ya, seperti menciptakan dan mentiadakan sesuatu. Ya. Nah, kajian ilmu tauhid yang seperti ini, ya, bukan kajian yang dilarang, ya, dan dicela oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jadi membahas tentang sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Ini bukan kajian tauhid yang dilarang oleh para ulama sunnah wal jamaah. Ya, tetapi yang dilarang ya, saat mengkaji ilmu tauhid ya, adalah ketika yang dibahas adalah ya, hakikatnya Allah Ta'ala. Ya. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan tafakkaru fi makhluqatillah. Ya, tafakkaru fi makhluqatillah. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan janganlah kalian berpikir tentang hakikat zatnya Allah. Ya. Rawahul Baihaqi fil asma'i was sifat. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma' was Sifat. Artinya yang dilarang ya dalam kajian ilmu tauhid adalah ya membahas ya tentang hakikat zatnya Allah. Adapun ya, mengetahui ya, sifat wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat jaiz yang bagi Allah Ta'ala, ya, justru ini adalah yang wajib ya, seseorang harus ketahui. Bahkan ya pertama kali yang harus diketahui ya oleh seorang hamba adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulnya. Karena ini adalah menjadi fondasi pokok dalam ajaran agama Islam. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa hukum akal ya terbagi menjadi tiga. Maksudnya hukum akal ini ya, bagaimana? Artinya ya ukurannya adalah akal yang sehat ya, bukan akal yang tidak sehat. Ya, kalau akal sehat ya, semuanya sama, baik dari kalangan remaja ataupun sudah tua ataupun masih kecil, gitu ya. Ya, baik orang Indonesia ataupun ya selain orang Indonesia,
ya, baik orang Jawa ya ataupun di luar Jawa. Pokoknya maksudnya hukum akal terbagi menjadi tiga ini adalah akal ya, akal sehat yang menjadi tolak ukurnya adalah akal yang sehat, bukan akal yang mukhtal ya, bukan akal yang mukhtal. Nah, hukum akal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wajib akli, yang kedua adalah mustahilul akli, yang ketiga adalah jaizul akli. Fal wajibu ya ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Yang pertama wajib akli. Ya, definisi wajib akli adalah ma la yutasawwaru fil akli adamu. Akal ya tidak bisa menemukan ketiadaan. Ya. Dalam artian akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Artinya apa? Wajib ada, harus ada. Ini yang dimaksud dengan wajib akli. Contohnya apa? Adanya Allah Ta'ala, wajib akli. Ya. Artinya ya, akal yang sehat, ya, akal yang sehat dalam berpikir ya, pasti akan mengetahui bahwa alam semesta ini ada pencipta. Ya. Dan yang menciptakan alam semesta ini tidak serupa dan tidak sama dengan makhluknya. Ya kan? Akal yang sehat ya akan mengetahui ya bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Jadi akal tidak bisa menerima ketika ada orang mengatakan ya, bahwasannya alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya. Ya, berarti orang yang mengatakan ya bahwasannya alam semesta ini ya tidak ada penciptanya, ya, akal yang mereka pakai ya orang tersebut adalah akalnya akal yang tidak sehat. Sudah berlawanan dengan hukum akal. Nah, ini yang dimaksud dengan wajib akli. Karena ada istilah nanti wajib fanni, ada istilah wajib syar'i. Yang kita bahas adalah wajib secara akli. Jadi contoh yang wajib akli apa? Allah Ta'ala zatuhu wajibul wujud wa yuqalu lahu wajibun aqliyun. Wa kadzalika sifatuhu ya. Begitu juga sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Akan mengetahui bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan layak baginya. Nah, artinya akal tidak bisa menerima ya, akal tidak bisa menerima ya Tuhan tidak disifati dengan sifat yang sempurna. Jadi fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ya. Definisi wajib akli adalah akal tidak bisa menemukan, akal tidak bisa menerima ketiadaan. Ini disebut dengan wajib akli. Terus wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahilul akli definisinya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal adanya. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal adanya. Ini disebut dengan mustahilul akli. Ya. Contohnya apa? Contohnya mustahil bagi Allah Ta'ala memiliki sekutu. Ya, akal tidak bisa menerima ya Allah memiliki sekutu. Akal tidak bisa menerima Allah disifati dengan sifat bodoh. Akal tidak bisa menerima Allah disifati dengan sifat lemah. Berarti ini disebut dengan apa? Mustahilul akli. Ya. Segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah, segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah, maka disebut dengan mustahilun aqliyun.
maka disebut dengan mustahilun aqliyun. Nah, di antara contoh mustahilul akli, di antara contoh mustahilul akli adalah ya eh, adanya alam ini tanpa permulaan. Nah, di antara contoh mustahilul akli adalah adanya alam semesta ini tanpa permulaan. Jadi seperti kelompok falasifah, mereka berkeyakinan alam semesta ini wujudnya tanpa permulaan. Keyakinan ini sudah berlawanan dengan hukum akal, ya. Sebab dengan ya, akal sehat saat digunakan maka akan berpikir ya bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Sebagaimana ketika seseorang itu ya berpikir seperti ini, setiap tulisan pasti ada yang menulis, ya kan? Setiap bangunan pasti ada yang membangun. Begitu juga alam semesta ini, semuanya, ya, yang mana alam semesta ini ya, mengalami perubahan dan setiap yang berubah berarti baru, ya. Kalau baru, ya, maka mustahil sesuatu yang baru ya, wujudnya tanpa permulaan. Hanya di antara contoh mustahilul akli artinya tidak bisa diterima oleh akal adanya adalah adanya alam ya, azali. Nah, ini dikatakan mustahilul akli. Terus kemudian ada istilah mustahilul adi. Nah, beda lagi kalau mustahilul adi. Kita bahas dalam kitab ini adalah mustahilul akli. Ya. Ada istilah mustahilul adi. Mustahil secara adat. Makanya kan kadang ada orang mengatakan, misalnya ada orang benar-benar miskin sekali, nggak punya apa namanya harta, ya, yang dia punya ya cuma baju untuk menutupi aurat. Terus kemudian dia berharap ya, untuk bisa ya beli pesawat, beli mobil, ya kan? Ya, kan kadang ada orang mengatakan mustahil dengan bisa beli ini, orang rumah aja nggak punya, ada bahasa-bahasa seperti itu kan. Nah, apa definisi mustahilul adi? Mustahilul adi itu kalau diterjemahkan mustahil secara adat kebiasaan. Jadi kalau mustahilul adi secara akal ya sah saja adanya. Artinya akal bisa menerima ya, wujudnya sesuatu tersebut. Namun secara adat ya, tidak bisa. Secara adat tidak bisa diterima, tapi secara akal sebenarnya bisa diterima. Ini disebut dengan mustahilul adi. Seperti halnya apa? Seperti gunung, ya gunung itu ya, wujudnya gunung, adanya gunung terbuat dari apa? Terbuat dari batu. Ya, secara adat seperti itu. Ya. Jadi tidak ada secara adat terus kemudian gunung itu terbuat dari air raksa. Ya, terus bisa saja gunung itu terbuat dari air raksa. Secara akal bisa saja, tapi secara adat tidak. Gitu. Ini disebut dengan mustahilul adi. Nah, yang kita bahas adalah mustahilul akli. Ya. Dan yang dimaksud akal di sini adalah akal sehat, bukan akal-akal mukhtal, ya. Bukan tolak ukurnya adalah akal yang tidak sehat. Jadi jangan apa namanya sering menggunakan dalil-dalil akal yang dimana kita belum sampai mendalaminya, gitu ya. Ya, kalau masalah dalil akal sudah apa yang sudah menjadi sabit dari ulama yang sudah digunakan secara akal seperti ini. Ini sudah zona aman seperti itu, ya. Terus wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Ya. Yang ketiga ya, tadi yang kedua mustahilul aqli ya. Sekarang yang ketiga adalah jaizul aqli. Apa definisi jaizul aqli?
ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adam. Ya. Jadi jaizul aqli adalah sesuatu yang diterima oleh akal wujudnya, ya adanya, wa adamuhu dan ketiadaannya. Akal menerima adanya, ya. Akal menerima ketiadaan. Ini disebut dengan jaizul aqli atau bisa diistilahkan jaizul aqli itu al-mumkinul aqli. Ya, bisa diistilahkan ya, jaizul aqli adalah al-mumkinul aqli. Ya, apa al-mumkinul aqli? Artinya wujudnya sesuatu tersebut ya diterima oleh akal yang sebelumnya itu tidak ada. Dan diterima oleh akal ketiadaannya setelah ada. Seperti alam semesta ini ya, adanya alam semesta ini ya akal kita menerima, tidak ada alam semesta ini akal juga bisa menerima, ya kan? Manusia ya, manusia alam. Jadi adanya manusia ya diterima oleh akal, tidak ada manusia juga diterima oleh akal. Mungkinul akli ya, mungkin wujudnya. Ya, artinya apa? Kayak contoh, seseorang kan apa namanya bisa jadi dia fakir, bisa jadi dia miskin, ya, terus kemudian bisa jadi orang tersebut diwujudkan, bisa jadi tidak diwujudkan, kan kita tidak tahu, gitu kan? Eh, Namanya jaizul akli. Orang tersebut diwujudkan, ya akan kita menerima dalam keadaan fakir ya kita akan kita menerima ya orang tersebut ya diwujudkan terus apa namanya dalam keadaan kaya ya kita menerimanya seperti itu. Tidak diwujudkan ya akal kita juga bisa menerima. Ini namanya jaizul akli. Jaizul akli. Ya contohnya alam semesta ini, wujudnya alam semesta ini. Ya. Jadi tidak wajib bagi Allah Ta'ala harus ya, menciptakan alam semesta ini. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, jaiz bagi Allah Ta'ala, tidak wajib bagi Allah. Artinya ya apa namanya akal bisa menerima ya. Ada orang dikasih fisik yang sempurna, ada orang yang tidak dikasih fisik yang sempurna. Ya akan menerima, bukan malah mengatakan, loh yang ini kok sempurna, yang ini nggak sempurna. Karena jaizul akli, ya akal bisa menerima wujudnya dan tidak ada. Nah, ini definisi yang benar ya, definisi wajib akli, mustahilul akli, jaizul akli yang benar karena menggunakan tolak ukur akal yang sehat, menggunakan tolak ukur akal yang sehat. Nah, namun ada beberapa kelompok ya yang akal sehatnya tidak digunakan. Berarti apa? Menggunakan akal yang tidak sehat. Ya. Dalam mendefinisikan wajib akli berbeda. Ini kita contohkan yang mendefinisikan wajib akli yang tidak benar. Contohnya kelompok al-mu'attilah. Ya, kelompok al-mu'attilah. Ya, kelompok al-mu'attilah. Kelompok al-mu'attilah itu ya kelompok yang apa namanya berkeyakinan Tuhan tidak ada. Ya. Kelompok mu'attilah yang berkeyakinan Tuhan tidak. Berarti kan menurut mereka ya wajib akli menurut kelompok mu'attilah bisa diterima oleh akal ketiadaannya. Ya kan? Menurut kelompok al-mu'attilah ya wajib akli adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal ketiadaan. Makanya mereka apa namanya? Ya, akal yang dipakai kita katakan akal yang mukhtal ya. Akal yang tidak sehat, akal yang tidak sehat. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa alam semesta ini tidak ada pencipta. Begitu juga ada apa namanya definisi yang keliru. Ya.
mendefinisikan mustahilul akli, ya, dengan definisi yang keliru. Contohnya siapa? Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Mereka kan apa namanya? Berkeyakinan ya bahwa yang mereka sembah berupa matahari ataupun berupa berhala, ya kan? Eh, itu sesuatu yang benar. Padahal mustahil tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Tuhan kok berupa eh, api, Tuhan kok berupa matahari, Tuhan kok berupa bulan, Tuhan kok berupa apa namanya patung. Akal tidak bisa menerima, tapi menurut orang-orang musyrik ya bisa diterima oleh akal. Ini berlawanan sekali, ya, berlawanan sekali dengan definisi mustahilul akli yang benar. Nah, penyebabnya kenapa al-mu'attilah dan orang-orang musyrikin ya, mereka bisa berpikiran yang keliru ya. Sebabnya sebenarnya mereka itu tidak apa namanya menggunakan akal sehatnya eh, untuk berpikir terhadap kebenaran ya, tidak berangan-angan ya pada ciptaan-ciptaan Allah taala, tidak berangan-angan pada dirinya. Makanya disebutkan ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Ya, dari ayat ini kan eh, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya, maknanya kami akan menunjukkan kepada mereka tentang ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebenaran bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Fil afaqi wa fi anfusihim. Di cakrawala, di alam semesta ini dan pada diri mereka sehingga jelas bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika mereka itu ya dalam berpikirnya apa namanya? Berpikir yang benar seperti halnya ketika mereka berpikir kepada diri sendiri dulu ya, sebelum saya dilahirkan di bumi ini berarti saya tidak ada, terus kemudian saya ada dengan bentuk seperti ini, ada kepala, ada dua tangan ya, terus dengan bentuk tinggi semisal ya kan, ini tidak mungkin dengan bentuk seperti ini terus tidak ada yang membentuknya, yang tertentukan dengan bentuk tersebut dan berpikir oh berarti saya ada khaliq, berarti saya ada yang menciptakan. Oh, yang menciptakan itu tidak serupa dengan yang diciptakannya. Nah, jika menggunakan akal ya, sehatnya ya, pasti akan bisa mengetahui ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk disembah, bahwa Allah Subhanahu wa taala eh, tidak serupa dengan makhluknya. Jadi kalau ngaji apa namanya? Kitab yang seperti ini memudahkan ya, memudahkan kita ya dalam apa namanya menjelaskan ya, menjelaskan tentang mengenal Allah dan Rasul. Beda dengan Wahabi ya. Kalau Wahabi nggak mau ngaji tentang bab-bab seperti ini karena apa? Ya, kalau mereka ngaji bab ini ya menghantam dirinya sendiri sehingga mereka slogannya apa? Ya, slogan Wahabi adalah tidak boleh ngaji kepada ulama, gitu kan? Terus kemudian jauhi sifat 20 ya. Mereka seperti itu. Karena apa? Ketika seseorang itu mengaji ya, seperti kitab As-Sanusia menjelaskan sifat 20 wajib bagi Allah taala, itu kan orang akan tahu oh berarti keyakinan yang benar adalah Allah tidak bertempat, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, karena apabila Allah itu bertempat mustahil ya, cara mudahnya seperti itu mustahil. Ya Allah itu kok bertempat. Karena sesuatu yang bertempat pasti ya, berupa benda gitu kan.
Sesuatu yang bertempat ya, adalah berupa benda yang menempati sebuah ruangan yang kosong. Pasti benda. Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Allah taala bukan benda dan juga tidak disifati dengan sifat benda. Maka Allah tidak bertempat, maka Allah tidak berarah. Hmm. 6. Jadi eh, penyebab kelompok Mu'attilah dan orang-orang musyrikin bisa berfahaman dengan sesat karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Nah, begitu juga apa namanya, ada kelompok Asifas Ta'iyah. Ya. Mereka terkenal sebagai ukola, kelompok yang ya, berpikir ya. Ya, tapi mereka memiliki keyakinan sesat. Ya. Mereka memiliki keyakinan sesat. Ya. Keyakinan sesatnya apa? Mereka tidak mengetahui definisi jaizul akli yang benar. Ya, kalau menurut kelompok as-Sataiyah, ya, jaiz akli definisinya ya, akal tidak menerima adanya. Padahal yang benar kan jaiz jaiz akli adalah akal menerima adanya dan tidak dan ketiadaannya kan seperti itu. Tapi menurut kelompok Sataiyah mengatakan bahwa akal tidak bisa menerima adanya. Nah, mereka berkeyakinan bahwa hakikatnya alam semesta ini tidak ada. Ya, kelompok Asuf Safaya meyakini hakikatnya alam semesta ini tidak ada. Padahal ya, yang benar adalah hakikatnya alam semesta ini ya ada. Bukti nyata ya, bukti nyata yang tidak bisa dihindari oleh kasat mata. Tapi mereka kelompok Asuf Safaya berkeyakinan bahwa alam semesta ini hakikatnya tidak ada. Padahal adanya alam semesta ini jaizul akli, adanya diterima oleh akal, ketiadaannya juga diterima oleh akal. Tapi menurut kelompok Asuf Safaya justru adanya alam semesta ini tidak bisa diterima oleh akal, sehingga mereka berkeyakinan alam semesta ini hakikatnya tidak ada. Padahal mereka terkenal sebagai kelompok ukola, ya, orang yang ahli berpikir, tapi cara berpikirnya adalah berpikir yang keliru. Nah, tadi sebagaimana yang dari awal sudah ditegaskan, li'annal murada al-aqlus sahihun nazar. Jadi yang menjadi tolak ukur apa namanya tentang istilah wajib akli, terus kemudian mustahilul akli, terus kemudian jaizul akli adalah akal yang sehat. Ya, bukan akal yang sakit ya, bukan akal yang tidak sehat, tapi menjadi tolak ukurnya adalah akal sehat. Hmm, seperti itu. Nah, qala al-muallifu rahimahullah wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Nah, syar'an wajib bagi setiap mukallaf, wajib secara syar'i, ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Ya, wajib setiap mukallaf, wajib secara syar'i untuk mengetahui eh, sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala, wa ma yastahil, dan sesuatu yang mustahil bagi Allah, wa ma yajuzu, dan sesuatu yang jaiz bagi Allah. Siapa mukallaf? Mukallaf ya, definisinya orang yang sudah balik, berakal, dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Pokok dakwah Islam adalah dua kalimat syahadat. Jadi seseorang yang dalam keadaan mukallaf, ya, sudah balik, berakal, ya, terus kemudian telah sampai kepadanya ya, pokok dakwah Islam, maka di sini dijelaskan wajib untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah, mengetahui sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Artinya di sini menjelaskan bahwa
Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang paling utama. Nah, ya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak dengan membayangkan. Mengenal Allah taala yaitu dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah. Seperti Allah wajib disifati dengan sifat al-qidam. Ya, apa arti dari al-qidam? Artinya azali, wujudnya Allah tanpa didahului oleh ketiadaan. Wujudnya Allah tanpa didahului oleh permulaan. Kemudian dengan mengetahui ya, sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, seperti apa? Mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya. Mustahil bagi Allah Ta'ala memiliki sekutu. Dan mengetahui sifat jaiz bagi Allah. Seperti apa? Khalqu syai' wa tarkuhu. Menciptakan sesuatu dan tidak menciptakan sesuatu. Ini adalah sifat jaiz bagi Allah. Nah, ini makrifat kepada Allah yang benar. Tidak seperti kelompok al-musyabbihah. Ya, kelompok al-musyabbih. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok apa? Al-musyabbihah. Kelompok al-musyabbih. Ya. Orangnya namanya musyabbih. Musyabbihah. Kalau istilah yang lain, mujassib. Kelompoknya namanya mujassim. Intinya sama. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka berarti ya menurut mereka, menurut kelompok Mujassimah, mengenal Allah itu dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya, disebut mengenal Allah. Ini jelas apa namanya keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru. Karena apa? Ya, mereka berkeyakinan bahwa Allah memiliki mata, memiliki wajah, ya, memiliki tangan, ya, bertempat. Nah, ini sifat-sifat makhluk ya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat-sifat makhluk itu adalah sifat yang apa namanya mustahil dinisbatkan kepada Allah taala. Berarti pengakuan mereka yang mengatakan bahwa mengenal Allah dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya seperti mereka meyakini Allah bertempat, ini adalah makrifat yang salah, yang tidak benar. Kalau tidak benar berarti hakikatnya mereka itu tidak mengenal Allah Ta'ala. Ya, sejatinya sebenarnya yang mereka sembah adalah sesuatu yang dia bayangkan saja, yang dia takhayulkan saja, yang sejatinya lagi tidak ada. Ya. Jadi orang yang ya menyerupakan Allah dengan makhluknya berarti orang tersebut tidak mengenal Allah. Ya. Meskipun mengaku beragama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ataupun melaksanakan sholat, haji dan puasa, ya, karena keyakinannya itu tidak benar, maka ya, sholatnya, zakatnya dan seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya kelompok al-mujassimah mereka tidak menyembah kepada Allah tapi menyembah sesuatu yang mereka baik. Begitu juga tidak seperti kelompok Al-Mu'tazilah, di mana kelompok Al-Mu'tazilah itu ya mereka mentiadakan sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Mereka meyakini bahwa Allah tidak persifatan kudrah, Allah tidak persifatan iradah, ya, tidak persifatan kalam. Jadi kalau kelompok Mu'tazilah, nafyus sifat, kesesatannya adalah mentiadakan sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau kelompok al-musyabbihah atau al-mujassimah mereka apa namanya menetapkan tasbih ya, menyerupakan ya, Allah dengan makhluknya. Padahal yang namanya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sifat wajib bagi
bagi Allah. Sedangkan kelompok Al-Mujassimah justru menetapkan sifat mustahil bagi Allah ya kepada Allah Ta'ala. Ini jelas ya, kelompok Musyabbiha wal Mujassimah adalah kelompok yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kembali lagi kepada tema ya, kembali lagi ke temanya. Jadi makrifat ya, makrifatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan cara menyeluruh, tidak dengan cara membayangkan, tetapi dengan mengenal sifat wajib bagi Allah, ya, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Wa kadza ya, yajibu alaihi ay ya'rifa ya, misla dzalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Begitu juga wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi para rasul, sifat mustaqil bagi para rasul, sifat yang jaiz bagi para rasul. Seperti itu. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan langsung ke pembahasan. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Seperti biasanya kita tutup dengan bacaan tahlil sama-sama. Al-Bidu wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhir wa husnal khitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.